Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nara di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Selama kedatangannya di Yueyang, julukan yang paling sering didengar oleh Han Soyu adalah Fish Demon. Bahkan para pelayan dan juga warrior yang menghadiri Istana Bulan semua berbicara tentang ketidakaktifan Fish Demon. Meskipun para warrior dari 9 sekte besar dan 5 keluarga besar berkumpul di tempat ini, tapi mereka yang benar-benar tinggal di sini menganggap Fish Demon sebagai topik yang jauh lebih populer. Terlepas dari semua yang telah terjadi, yang paling menarik perhatian orang-orang kepadanya adalah fakta bahwa dia telah mengalahkan 6 hak dari Sekte Gongdong, ucap Han Soyu. 6 hak, ucap Mingkung. 6 hak dianggap sama terampilnya dengan Kumuriong sepertimu. Ya, jangan khawatir, balas Mingkyung. Master Hyungum memintaku untuk mengalahkan semua Kumuriong untuk menunjukkan kejayaan Sekte Gunung Hua. Yang berarti aku juga harus mengalahkan Fish Demon, ucap Mingkyung. Han Soyu berpikir bahwa di balik wajah polos Myungkyung ada hati yang berapi-api dan kecenderungan yang begitu agresif. Kepribadiannya sebelumnya tidak seperti itu. Itu adalah kepribadian yang diperoleh langsung dari Master Hyungum, gumam Han Soyu. Beberapa saat kemudian, Myungkyung lalu menanyakan orang seperti apa Damho itu. Pertanyaan Myungkyung tentu saja membuat Han Soyu kaget. Kebetulan aku dengar bahwa ada seseorang yang bernama Damho sebelum aku menjadi siswa terhebat. Ada seseorang di sana dan aku mendengar kalian berdua cukup dekat, ucap Myungkyung. Untuk sementara waktu, nama Damho telah menjadi kata tabu di dalam Sekte Gunung Hua. Kita akan menghindari subjek Damho ketika murid-murid bertanya dan menganggapnya bukan siapa-siapa, gumam Han Soyu. Dari siapa kamu mendengarnya? Tanya Han Soyu. Aku mendengarnya secara kebetulan. Tapi siapapun yang aku tanyakan, mereka semua memiliki reaksi yang sama sepertimu, jawab Myungkyung. Han Soyu tentu bingung reaksi seperti apa yang dimaksudkan oleh Myungkyung. Namun Myungkyung hanya mengatakan itu seperti reaksi yang saat ini Han Soyu buat. Damho seperti jari sakit Sekte Gunung Hua. Tidak. Akan lebih akurat jika mengatakan bahwa dia adalah jari yang terputus. Aku ingin mendengar detailnya, balas Myungkyung. Nanti. Aku belum mau membicarakannya, ucap Han Soyu dan ingin melanjutkan ucapannya mengapa dia tidak ingin membicarakannya sekarang. Akan tetapi, seseorang datang menghampiri mereka berdua. Ada berita yang mengerikan. Ahli klan Feng Hebei telah disergap dan dimusnahkan. Tuan Hyun memerintahkan kita untuk kembali, ucap orang itu. Ahli klan Feng dimusnahkan, gumam Han Soyu. Dia dan Myungkyung pastinya terkejut mendengar berita yang disampaikan pria tadi. Bukan hanya klan Feng Hebei, Sekte Mudang yang sedang dalam perjalanan ke Danau Donting juga disergap oleh kelompok misterius. 9 sekte dan 5 keluarga besar mencoba menyembunyikan fakta ini, tapi menipu masyarakat adalah hal yang mustahil. Desas-desus itu berkembang seperti bola salju yang menggelinding, dan seluruh provinsi Hunan mengetahuinya. Penduduk menyadari bahwa 9 sekte besar dan 5 keluarga besar tidak berkumpul untuk membahas masalah yang sederhana. Karena situasinya yang memburuk dengan cepat, tidak ada yang lebih bingung daripada Nam Gongchang. Kehilangan tim pedang emas karena Damho merupakan pukulan yang sangat besar. Tim pedang emas mereka adalah anggota pentingnya. Tapi karena mereka telah mati di tangan Damho, sekarang hanya ada sedikit ruang untuk bermanuver bagi Namgong. Dia berpikir untuk meminta bantuan. Akan tetapi karena jarak istana Namgong yang begitu jauh, itu sedikit tidak mungkin untuk saat ini. Bahkan mereka membutuhkan setidaknya lebih dari 10 hari jika ingin meminta bantuan. Warrior klan Feng Hebei dimusnahkan. Bukankah itu sekte iblis? Ucap Gon Ai. Beberapa orang ternama tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Salah satu dari orang itu adalah Nam Gongchang dan yang lainnya adalah Master Cheong Heo dari Sekte Mudang. Master Cheong Heo adalah seseorang yang pernah memimpin warrior ke kandang iblis dan bertarung dengan sisa-sisa sekte iblis sebelumnya. Oleh karena itu berarti dia memahami situasi lebih baik daripada orang lain.
Setelah penyelidikannya, melihat betapa tidak banyak warrior Sekte Iblis yang mati, dia sampai pada kesimpulan bahwa Sekte Iblis menarik sebagian besar pasukan mereka. Keduanya saling memahami dan memutuskan untuk melacak Sekte Iblis. Setelah 10 tahun melacak Sekte Iblis, mereka yakin bahwa sisa-sisa Sekte Iblis telah memasuki Cina. Jika sisa-sisa Sekte Iblis diam-diam bertindak di Cina, akan sulit bagi Sekte untuk bereaksi dengan benar. Itulah mengapa Aliansi Murim coba untuk didirikan. Ini membuktikan fakta bahwa Sekte Iblis benar-benar ada. Dengan situasi seperti ini, kita harus mempercepat pembentukan Aliansi Murim, ucap Gonai. Gonai mendesak untuk segera menjalin hubungan dengan sekte-sekte yang sudah sampai di Danau Donting. Menurutnya, mereka tidak memiliki waktu untuk disia-siakan dalam pembangunan aliansi terkuat di dunia. Jelas saja Nam Goncang paham akan hal itu. Aliansi Murim sedang dibangun kembali setelah beberapa dekade. Nam Gongcang berharap pemimpin aliansi Murim akan berasal dari keluarga Nam Gongnya. Namun, itu juga sulit jika hanya mengandalkan pedang emas. Mereka tidak akan punya alasan untuk terdesak. Apalagi saat ini yang tersisa hanya dia sendiri dan Nam Gongso yang berada di Yuyang. Kita tidak punya pilihan selain menyerah pada kekuatan sekte lain. Fish Demon. Jika bukan karena dia, gumam Nam Goncang dengan sangat kesalnya. Kita beralih ke penginapan angin barat. Sungguh melelahkan, ucap Yunwon. Seseorang baru saja menyampaikan pesan mendesak kepadanya. Ada apa? Tanya Jinbo. Kamu tidak perlu tahu, jawab Yunwon yang sepertinya akan menjadi sesuatu yang merepotkan baginya. Yunwon lalu mendatangi Damho dan mengatakan bahwa dia harus pergi sebentar saat ini juga. Klan Feng telah disergap oleh Sekte Iblis dan kebanyakan dari mereka dimusnahkan. Tampaknya Sekte Mudang juga mengalami beberapa kerusakan. Klan Feng adalah bagian dari 5 keluarga besar. Tetapi jika mereka dimusnahkan, bukankah itu berarti kekuatan musuh sangat besar? Itu sebabnya aku juga harus pergi ke pertemuan itu, ucap Junwon. Damho terkejut ketika mengetahui bahwa itu adalah ulah dari Sekte Iblis. Dia juga menanyakan mengapa Yunwon harus ikut ke pertemuan itu. Apa maksudmu kenapa? Master tidak ada di sini, jadi aku harus pergi untuk mewakili Sekte 100 pertempuran, ucap Yunwon. Apakah Sekte 100 pertempuran memenuhi syarat untuk memasuki pertemuan itu? Tanya Damho. Kau ini, satu-satunya orang yang meremehkan Sekte 100 pertempuran adalah kamu, ucapnya dengan nada kesal namun ketawa. Orang-orang di dunia tidak memberi kami bendera kemenangan 100 pertempuran tanpa alasan. Bendera itu melambangkan kemenangan dalam perang melawan Sekte Iblis. Sekte yang memegang bendera itu pasti akan menjadi kelompok terdepan dalam perang melawan Sekte Iblis. Jadi itu artinya aku pasti bisa ikut pertemuannya, lanjut Junwon. Damho meresponnya dengan santai dan hanya tersenyum. Junwon juga memberitahu Damho untungnya Sekte Gunung Hua dapat tiba dengan selamat. Damho seketika langsung mengubah ekspresinya ketika mendengar nama Gunung Hua. Sekte Gunung Hua juga memasuki Yuyang, ucap Damho. Tergambar dari ekspresi Damho, dia masih menyimpan dendam terhadap sekte tersebut. Mengapa? Apakah kamu tertarik dengan Sekte Gunung Hua? Tanya Yunwon. Akan tetapi Damho hanya diam dan tidak merespon pertanyaan dari Yunwon. Aku mendengar mereka masuk beberapa hari yang lalu. Mereka tinggal di tempat yang disebut Istana Bulan. Istana Bulan, ucap Damho. Yunwon menjelaskan bahwa itu adalah istana milik Sekte Pedang Yuyang. Itu terletak di dekat pinggiran Yuyang, jadi tidak akan terlalu sulit untuk menemukannya. Yunwon menyadari ada yang salah dengan Damho. Dia berpikir mungkin karena dia telah melakukan perjalanan melalui seluruh Cina pada usia muda, itu juga membuat indranya berkembang dengan sangat pesat. Dia merasa bahwa Damho berhubungan dengan Sekte Gunung Hua dalam beberapa cara. Namun, seni bela dirinya benar-benar berbeda dari Sekte Gunung Hua. Sudahlah, aku tidak tahu. Aku harus pergi ke pertemuan itu. Sungguh merepotkan, gumamnya sembari berjalan menuju lokasi pertemuan 9 sekte besar dan 5 klan besar. Kita lalu dibawa ke Sekte Pedang Yuyang. Di Sekte Pedang Yuyang, ada lebih banyak warrior yang berkumpul dan ditempatkan daripada biasanya. Mereka adalah warrior yang dikirim oleh 9 sekte besar dan juga 5 keluarga besar. Awalnya rencananya adalah mengadakan pertemuan di yang terbesar di dunia. Namun dengan meningkatnya keseriusan masalah yang dihadapi, para warrior dengan cepat diperintahkan untuk berkumpul di Sekte Pedang Yuyang. Para warrior hanya bisa menduga-duga bahwa mungkin saja ada pergantian peristiwa yang tidak menguntungkan. Jadi mereka melakukan tindakan pencegahan ekstra. Di dalam aula Istana Pedang Yuyang juga sudah berkumpul ke semua perwakilan masing-masing 9 sekte serta 5 klan besar.
Namun, situasi begitu canggung dan tegang karena tak ada yang memulai pembicaraan sama sekali. Sungguh membosankan. Para senior tidak berbicara. Jadi, aku bahkan juga tidak bisa berbicara. Hal semacam ini benar-benar bukan gayaku, gumam Yunwon. Dia juga menyadari kehadiran Yun So Cheong di tempat itu. Dia juga menyayangkan Yun So Cheong harus terlibat dalam hal semacam ini. So Cheong, mengapa kamu harus melalui ini semua? Yun Il Myung, aku mengerti bahwa kamu ingin memperluas kehadiranmu. Tapi So Cheong masih terlalu muda untuk situasi seperti ini, gumam Yunwon. Yunwon lalu mengirimkan pesan melalui telepati pada Yun So Cheong. Tetaplah bertahan. Ketika ada kesempatan, mari kita keluar dari sini bersama-sama. Yun So menyadari itu adalah telepati dari Yunwon dan tentu saja membuatnya senang. Yunwon benar-benar berpikir sedikit keras untuk menilai situasinya. Bahkan pemimpin sekte pedang Yuyang terlihat dalam keadaan yang buruk. Dia meminjamkan kami tempat di istana. Namun dia tidak mengeluarkan sekata-kata pun, gumam Yunwon. Sepertinya aliansi murim yang tidak memasuki provinsi Hunan adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Tapi ini bukan waktunya untuk melindungi harga diriku. Kesenjangan antara mereka yang membangun kehadiran di aliansi murim dan mereka yang tidak secara perlahan akan meningkat. Aku harus memanfaatkan situasi ini semaksimal mungkin, gumam sama Kim Won. Akhirnya suasana tegang itu dipecahkan oleh suara salah satu orang di sana. Untuk berpikir ahli klan Feng Hebei dimusnahkan. Itu sudah pasti adalah ulah dari sekte iblis. Mengingat kekuatan militer yang dimiliki klan Feng tidaklah lemah. Rapat pun seketika menjadi begitu riuh. Terlebih orang itu yang langsung mengatakan kalau kejadian ini disebabkan oleh sekte iblis. Itu belum pasti kan? Sampai Master Sekte Mudang Cheong Hyo tiba, tidak ada yang bisa memastikannya, ucap Gonai. Aku mendengar ahli klan Hebei dimusnahkan dan Sekte Mudang juga rusak parah dalam perjalanan ini. Istilah Sekte Iblis kini telah menjadi sesuatu yang membuat semua orang bosan, ucap tetua Yo dari Sekte Jeongjang. Dia juga menyuruh Nam Gongchang untuk mengatakan sesuatu karena sedari awal dia hanya diam saja. Dan tak lama kemudian, Cheong Heo yang sedari tadi mereka tunggu kini telah tiba di ruang rapat tersebut. Cheong Heo terlebih dahulu meminta maaf atas keterlambatannya, dan mereka juga dapat memaklumi karena mereka mendengar bahwa Sekte Mudang disergap selama perjalanan. Cheong Heo mengakui bahwa dalam perjalanannya ke sini, mereka telah diserang oleh musuh misterius. Musuh yang menyerang mereka merupakan musuh yang sangat kuat. 2 murid sekte terbesar, dan 5 murid yang luar biasa terluka parah yang menjelaskan segalanya. Namun, kami tidak yakin apakah mereka adalah orang-orang dari sekte iblis, ucap Cheong Heo. Apakah Anda mengatakan itu mungkin bukan sekte iblis, ucap perwakilan dari sekte Hainam. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka juga bukan dari sekte iblis kan, ucap Master Hyun. Gunung Hua, gumam Cheong Heo. Menyadari kehadiran dari Gunung Hua, Cheong Heo langsung menanyakan apakah Hyunso juga datang ke tempat ini. Sebagai seorang ahli, dia pasti akan mengenal seni bela diri dari sekte iblis, ucap Cheong Heo yang begitu berapi-api karena merasa akan mendapatkan bantuan besar. Hyunso tidak datang. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa yang bahkan tidak melihatnya di sekte kami, jawab Master Hyun. Sial, balas Cheong Heo. Tentu saja, itu menjadi pukulan tersendiri bagi Cheong Heo yang menyadari bahwa kehadiran dari Master Hyunso akan memberikan bantuan besar. Cheong Heo sejatinya juga masih begitu menyesal dan tidak pernah melupakan kejadian 1 dekade yang lalu. Apakah karena dia kehilangan muridnya? Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Semua orang meninggalkannya. Bahkan aku juga telah meninggalkannya. Aku tidak punya pilihan selain membuat keputusan untuk menyelamatkan muridku, Yun So-ha. Tapi itu tidak berarti aku merasa nyaman. Bahkan lebih buruk setelah melihat air mata Tuan Hyun Seo. Itu sebabnya aku tidak bisa menghubunginya, gumam Cheong Heo. Dia benar-benar malu untuk berbicara pada Hyunso. Aku yakin mereka adalah sisa-sisa dari sekte iblis, ucap seseorang yang baru tiba. Cheong Heo menanyakan apakah dia satu-satunya yang selamat dari klan Feng. Kita tidak harus mendorong pembentukan aliansi murim lebih jauh. Kalian harus sampai pada kesimpulan di tempat ini sekarang juga. Siapa lagi yang bisa memusnahkan ahli klan Feng Hebei seperti itu jika bukan sekte iblis? Apakah kalian pikir itu hanya akan berakhir dengan klan Feng? Mereka akan menargetkan seluruh Cina, seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Kita benar-benar harus membentuk aliansi murim secepat mungkin,
ucapnya. Sementara itu, di luar aula rapat terlihat pula ada begitu banyak warrior yang berjaga termasuk warrior dari Sekte Gunung Hua. Seseorang bertanya pada Han Soyu, apakah dia tidak masuk? Han Soyu mengatakan tidak, karena bagaimanapun sudah jelas apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, penyusup! Penyusup! Itu penyergapan! Suara ledakan serta teriakan dari para warrior mematahkan kalimat Han Soyu. Hanya dalam hitungan detik, gerbang istana utama klan pedang Yuyang dihancurkan. Dan dia adalah utusan iblis emas yang sudah menerobos masuk ke istana klan pedang Yuyang. Suara keributan di luar tentu saja terdengar hingga ke dalam. Cheong Heo dan lainnya tentu saja bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di luar. Tidak hanya utusan iblis emas, Nui Gong dan Yu Ging juga ikut dalam penyerangan ke rapat pembentukan aliansi murim. Para warrior menganggap orang-orang ini sudah gila menyerang sekte pedang Yuyang tanpa rasa takut. Terlebih lagi, 9 sekte besar dan 5 keluarga besar sedang berkumpul di sini. Para warrior itu lalu menanyakan siapa orang-orang itu yang berani menerobos masuk ke tempat ini. Pertanyaan itu hanya membuat mereka berempat tertawa. Seseorang lalu menyuruh para warrior untuk mundur dan jangan mengambil tindakan yang gegabah. Itu dia! Orang bertopeng itu! Dia adalah orang yang membantai anggota klan Feng kami! Teriak warrior klan Feng. Mereka semua juga kini telah keluar dari dalam istana. Jika di belakang orang bertopeng itu pasti orang yang menyerang kami. Tapi, siapa sangka mereka akan muncul di sini? Gumam Cheong Heo. Kita bertemu lagi, ucap Nui Gong. Amitabha, itu benar, balas Cheong Heo. Saat itu, aku bahkan tidak bisa menanyakan siapa namamu, ucap Cheong Heo yang berdiri paling depan di antara semua warrior. Kami adalah 3 raja dunia bawah yang melayani utusan iblis emas. Itu saja yang perlu kamu ketahui, hahaha. Ucap Nui Gong. Utusan iblis emas, 3 raja dunia bawah. Terkejut tentunya mereka semua mendengar kalimat tersebut. Seni bela diri 3 raja dunia bawah menakutkan. Tetapi mereka berada di bawah utusan iblis emas. Utusan iblis emas, aku tidak dapat membayangkan seberapa kuat dia, gumam Cheong Heo. Hehehe, kenapa kalian begitu tegang? Padahal kami belum mulai, ucap utusan iblis emas. Sungguh kurang ajar. Apakah kalian bahkan tahu di mana kalian harus bertindak seperti itu di depan kami? Ucap Tetua Yo. Kudengar hanya ada tikus yang berkumpul di sini, dan sepertinya itu benar, ucap utusan iblis emas. Bahkan tawa dari utusan iblis emas mengeluarkan energi ki yang begitu kuat. Para warrior merasakan telinganya begitu sakit hanya karena mendengar tawa utusan iblis emas. Bahkan mereka yang lebih lemah sampai memuntahkan darah akibat energi ki yang begitu kuat dari utusan iblis emas. Seni iblis. Aku yakin mereka dari sekte iblis, teriak Tetua Yo yang langsung melompat maju untuk menyerang mereka. Tetua Yo, berhenti, teriak Cheong Heo. Utusan iblis emas juga bersiap dan mengeluarkan benteng ki-nya. Hentikan sekte iblis, teriaknya dan maju bersama para warrior dari sekte Jeomjang. Tetua Yo langsung mengayunkan pedangnya ke arah utusan iblis emas, dan di saat yang bersamaan keluar kilauan cahaya berwarna merah dari tubuh iblis emas. Itu benteng ki, ucap mereka yang menyadari apa yang terjadi. Utusan iblis emas menggunakan ki untuk membentengi dirinya. Itu hanya dapat dicapai ketika seseorang mencapai keadaan kenaikan terpandu. Hanya ada beberapa dari 9 sekte besar yang telah mencapai kenaikan tersebut. Energi ki milik utusan iblis emas menyebar dan menembus tubuh para warrior yang maju menyerang. Bahkan Tetua Yo juga dipukul mundur hingga terlempar jauh ke belakang. Hanya dengan satu serangan, Tetua Sekte Jeomjang dibuat seperti itu. Siapa sebenarnya orang ini? Tanya mereka. Apakah iblis benar-benar kembali ke dunia ini? Gumam Cheong Heo. Tidak peduli apa yang dilakukan tikus, pada akhirnya mereka akan tetap menjadi tikus. Bukankah begitu? Ucap utusan iblis emas. Kenapa kita tidak melihat siapa tikus sebenarnya setelah duel? Balas Cheong Heo. Myung Kyung juga tidak bisa menahan untuk tidak bertarung. Bahkan ki di dalam dirinya menjadi begitu mendidih. Semangat bertarungku mulai meningkat. Aku tidak bisa ditinggalkan dalam pertarungan seperti ini, ucap Yunwon. Aura pendekar pedang terhebat di Provinsi Hubei memang layak dipuji, ucap utusan iblis emas. Aku tidak akan menjadi lawan yang mudah, balas Cheong Heo. Aku menantikannya. Itu akan menjadi pertarungan yang hebat. Namun, tidak akan menyenangkan jika hanya kita yang bertarung kan, ucap utusan iblis emas.
Mereka disebut Blood-Thirsty Phantom. Kalian bersenang-senanglah dan bertarunglah satu sama lainnya. Perintah utusan iblis emas. Hahaha. Tunjukkan pada mereka kengerian sabit yang dirantai. Kita tidak akan membiarkan satupun dari mereka hidup, ucap anggota sekte iblis tersebut. Anggota sekte iblis itu pun lalu melompat ke arah para warrior 9 sekte dan 5 keluarga besar. Aku akan meninggalkan mereka untukmu, ucap Myung-kyung. Apa? Balas Hansoyu. Aku punya seseorang yang ingin aku lawan, ucap Myung-kyung. Semuanya, hati-hati dan hentikan mereka, perintah Cheongheo pada semua warrior. Kau, tikus kecil, menyingkirlah. Bunuh dia. Ya, balas warrior Murim. Kamu berani mencoba melawanku, Raja Dunia Bawah pertama. Kamu salah memilih lawan, ucap Nuigong pada Myung-kyung yang juga langsung melesat ke arahnya. Pedang keduanya bertabrakan. Tabrakan pertama saja mereka sudah langsung menggunakan energi ki mereka masing-masing. Utusan iblis emas ada di tangan Master Cheongheo. Oleh karena itu, Myung-kyung memilih salah satu dari 3 Raja Dunia Bawah. Alasan dia memilih Nuigong sebagai lawannya adalah karena dialah yang terlihat paling kuat selain utusan iblis emas. Aku akan menganggap itu sebagai pujian, ucap Nuigong. Semuanya kini telah disibukkan oleh lawannya masing-masing. Begitu pula dengan Hansoyu yang berhadapan dengan Blood-Thirsty Phantom dari sekte iblis. Tapi tidak bagi Yunwon yang masih berdiri menonton pertarungan di sekitarnya, khususnya Myung-kyung dan juga Hansoyu. Dia datang untuk diingat dalam situasi seperti ini. Dia pendiam, tapi dia mimpi buruk sebagai musuh. Bagaimanapun, sebagai sekutu tidak ada yang bisa diandalkan lagi. Dia sangat cocok dengan pemandangan ini, gumam Yunwon. Cho Yunwon, the Drunken Dragon of the Clouds, ucap si besar. Yang kedua dari 3 Raja Dunia Bawah. Sedikit mengecewakan, tapi aku setidaknya harus membawamu keluar, ucap Yunwon yang sudah bersiap melayangkan tinjunya. Hahaha, serangan yang mengesankan. Kudengar, kau adalah bagian dari sekte 100 pertempuran. Tapi, kurasa itu tidak ada apa-apanya, ucap si nomor 2. Apa? Kau dapat mengolok-ngolok apapun. Tetapi, meremehkan 100 pertempuran tidak dapat dimaafkan, ucap Yunwon dengan kesal. Si nomor 2 melancarkan pukulannya ke arah Yunwon dengan sangat kuat. Namun itu masih cukup mudah bagi Yunwon untuk menahannya. Pertempuran di Istana Pedang Yuyang benar-benar pecah. Ledakan dan suara gemuruh terdengar jelas dari kejauhan. Pemandangan itu membuat para warga bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sana. Terlebih lagi, itu merupakan markas sekte Pedang Yuyang berada. Kejadian tersebut tentu saja tidak lepas dari pandangan Damho dan juga Jimbo. Kakak, tempat itu So Cheong ada di sana, ucap Jimbo. Kamu tunggu di sini, balas Damho. Tapi, ucap Jimbo yang sebenarnya tidak ingin Damho pergi ke sana, tapi dia sangat khawatir dan juga tidak ingin bucinnya kenapa-kenapa. Aku tahu kamu khawatir tentang So Cheong. Aku berjanji akan membawanya kembali. Jadi, percayalah padaku, ucap Damho. Baiklah kak, balas Jinbo. Dan apa yang kita lihat? Yap, itu adalah senyuman pembantaian dari Damho. Bersyukurnya ada Jimbo ya kawan-kawannya, karena dia, Damho ada alasan untuk ikut campur dalam pertempuran tersebut. Ya tahulah, Damho orangnya cukup bodoh amat dan tidak mau mencampuri urusan orang lain kecuali orang yang dia anggap penting. Wah, jadi nggak sabaran nih lihat anggota sekte iblis dibantai. Tapi setelah itu kira-kira si Towel bakal bilang apa lagi? Maksudnya Nara. Setelah itu klan Namgong, Haenam dan juga yang lainnya bakal ngomong apa lagi ya tentang si Damho. Saya Nara, Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.